Oke, saya bold pemilik lama Persija. Berarti secara historical Persija yang sekarang yang Persija Jakarta ini itu kan dibentuk oleh klub internal, betul nggak? Persija itu bernaung ke Pengda Jabar, ya Pengda Jabar, Jakarta Barat. Eh, Jabar, oh Jawa Jabar, Jawa Barat. Barat. Oke. Nah, namanya Persija Jakarta kalau mau diganti, ya terserah itu pemilik modalnya udah taruh berapapun, harus izin dulu ke yayasan. What if, amit-amit jangan sampai misalnya tiba-tiba eh, Persija nggak ada investor, apa yang akan terjadi? Untuk pemerintah Jakarta selanjutnya aja gitu. Ini ada kompetisi nih, tinggal dijalanin aja sebenarnya. Ya kita fasilitasi lah maksudnya harusnya. Ini bukan urusan politik tapi ini urusan pembinaan sepak bola. Ya harusnya Dispora harusnya bantu sih harusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Kembali lagi di Jackmania Society, program podcast bersama Infocom Jackmania dengan RRI Radio Republik Indonesia. Episode kali ini kita akan kehadiran salah seorang abang gue juga, eh, sangat aktif di klub internal Persija Jakarta. Terus beliau juga banyak dan pernah beliau itu untuk hadir sebagai manajemen Persija Jakarta. Terus sekarang juga berperan penting terhadap operator Liga Indonesia Baru atau LIB, operator sepak bola kita. Kita akan banyak ngobrol dengan Bang Budiman Dalimunte. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik dan sehat. Bang, klub internal Persija kabarnya kayak gimana sekarang? Kabarnya baik-baik saja, Hmm. banyak latihan, Untuk? tapi belum tanding kan gitu. Oke. Ini banyak latihan untuk maksudnya gini. Klub internal Persija kan ada berapa sekarang? Hari ini ada berapa? Kalau yang terdaftar itu sekarang yang terdaftar jadi 29 ya. 29 klub internal. Oke. Boleh ceritain sedikit nggak tentang klub internal Persija itu seperti apa dan gimana? Sekarang ini ya klub internal itu eh, di bawah Yayasan Persija Muda ya, Oke. di bawah Yayasan Persija Muda. Jadi merupakan bagian dari PT Persija Jaya Jakarta. Hmm. Jadi semua yang hal-hal yang historical yang dulu dulu adanya di klub internal yang tergabung di Yayasan Persija gitu. Jadi kalau historical valuationnya berarti pemilik lama Persija itu diwakili di Yayasan Persija untuk di Persija. Oke, saya bold pemilik lama Persija. Berarti secara historical Persija yang sekarang yang Persija Jakarta ini itu kan dibentuk oleh klub internal, betul nggak? Persija yang ada sekarang ya memang dibentuk oleh klub internal dalam arti perserikatan ya, Iya, mulai dari saat dulu BCA. dari 1928 nih. Nah, kemudian dari 28 ganti nama terus sampai kemudian kan ada aturan dari FIFA AFC di tahun 2008 bahwa Profesional. untuk mengikuti kompetisi liga yang profesional baik di Indonesia maupun lanjut nanti di AFC dulu, sekarang kan jadi ECL 1, ECL 2 sama AFC Challenge. Nah, itu harus berbadan hukum ya dari AFC, dari FIFA-nya. Nah, tinggalkan badan hukumnya ini tergantung masing-masing negara. Kemudian kalau di FIFA mungkin entah seperti yayasan boleh saja ya, karena itu kan badan hukum juga gitu. Nah, tapi di Indonesia undang-undangnya kan terbagi-bagi dan kemudian federasi melalui badan liga kemudian Liga Indonesia menetapkan bahwa untuk profesional badan hukumnya harus PT, pakai undang-undang PT. Jadi nggak bisa yayasan atau koperasi gitu. Mungkin di luar negeri ada yang bentuknya yayasan. Nah, di Indonesia harus berbadan hukum PT ya. Syarat lainnya no cross ownership ya kan, dan nggak boleh single ownership Ya. hanya satu orang. Nah, 2008 itu Persija membentuk PT Persija Jaya Jakarta bukan ya? Belum. Persija Jaya Jakarta. PJJ kan? Nah, PJJ itu yang
PT Persija Jaya dulu. Persija Jaya doang ya. Persija Jaya dulu. Kemudian dimandatkan itu kalau nggak salah 7 orang kan gitu kan. Dari klub internal, belum ada yayasan nih, dan memberikan mandat tanda tangan waktu itu 30 ke 7 orang. 7 orang ini menjalankan roda perusahaan. Ya. Nah, di satu titik kemudian katanya ada investor mau beli saham Persija 90 sekian persen dengan uang sekian miliar. Oke. Nah, waktu rapat 7 orang ini mau memindahkan saham, ya kita pemilik klub minta bukti dulu, distorkan dulu uangnya, baru boleh diserahkan sahamnya. Dan itu tidak terbukti kan gitu, tidak terbukti. Nah, kalau itu terjadi bahaya tuh, karena kan secara undang-undang kalau sudah ditanda tangan ya jadi milik orang tersebut yang membeli. Nah, karena proses itu membuat klub internal tidak percaya ke Persija Jaya. Nah, setelah konsultasi dengan federasi, waktu itu sekjennya Nugraha Besus ya, bolak-balik dan yang terdaftar kan sebenarnya masih Persija secara klub. PT ini kan untuk menjalankan kompetisi profesional. Nah, kemudian rapat dibentuklah PT yang baru. Nah, itulah PT Persija Jaya Jakarta. Nah, dalam perjalanannya PT Persija Jakarta, kemudian federasi waktu itu ada 2 kompetisi. Ya kan, ada 2 PSSI. Itu 2011. Nah, 2011 AFC datang minta syarat-syarat udah mulai keluar ya, klub licensing profesional, aspeknya 5 aspek segala macam, ada 36 poin yang harus disiapkan. PT Persija Jaya Jakarta yang menyiapkan semua itu kan gitu kan. Nah, berarti sorry Bang, berarti gini, perannya klub internal sekarang di Persija gimana? Nah, dari proses itu ya kan terpecah nih 30, ada yang ke PT yang A, ada yang ke PT yang ke B, ada yang ke PT C. Kalau tadi 30 punya suara yang sama gitu kan. Kemudian pengadilan segala macam, akhirnya kan yang jalan tuh PT Persija Jaya Jakarta. Nah, disepakati bahwa supaya tidak pecah-pecah lagi, dibentuklah yayasan tadi. Jadi biar satu suara kan gitu kan. Nah, pada saat itu kan kesempatan jika ada investor masuk, silakan saja, tinggal kan poinnya adalah yang mampu membiayai Persija supaya jadi lebih baik lagi gitu. Karena kan APBD sudah tidak memungkinkan. Kalau dulu APBD malah lebih bagus yayasan kan. Kalau PT kan sudah tidak mungkin dapat hibah atau segala macam. Nah, itulah kemudian masuklah industri ya kan, bisnis ke dalam perkumpulan yang sudah jadi PT. Nah, pemilik lamanya ya tetap ada dalam naungan Yayasan Persija Muda. Oke, nah berarti banyak pasti teman-teman yang nggak tahu tentang bahwa Persija itu sebetulnya dibentuk oleh klub internal menjadi Persija Jakarta Pusat sebetulnya. Persija Jakarta Pusat. Nah, klub internal itu ada berbagai macam. Nah, klub internal sendiri ini kan dia fungsinya itu sebenarnya apa sih saat ini? Dia pemasok pemain Persija nggak? Nah, kalau balik ke historical kan zaman dulu ada ya, kompetisinya kan ada jalan. Divisi utama, divisi 1, divisi 2, 12 10 kan gitu kan, jadi 30. Dulu sempat 36 ya, 12. Semua kalau zaman perserikatan ya semua pemain itu mau main di Jakarta, termasuk misalnya contohnya Jones Auri pindah dari Papua main di Persija. Ada Ini Persija Perserikatan, bukan klub internal ya? Persija Pusat. Tapi saya koreksi dulu itu kan belum ada Pengda DKI. Jadi hanya ada Persija. Nah itu kapan? Tahun 70-an itu sebelum tahun 70-an hanya ada Persija tuh, hanya ada Persija. Mulai ada Persija lain. Persija itu bernaung ke Pengda Jabar. Ya, Pengda Jabar. Jakarta Barat. Jawa Barat. Nah, gubernurnya Ali Sadikin kalau nggak salah ya kan, kemudian kan mau bikin ada Pengda Jakarta dulu ke Pengda PSSI Jakarta, kan harus ada klub lain di luar itu. Nah, barulah memang ada klub yang lain juga, entah Pemuda Jaya atau apa. Kemudian dibuatlah Persija, dulu masih Selbar Selatan Barat sama Timur Utara. Ya, kan ada persyaratan anggota harus gimana baru boleh
bikin Pemda DKI. Oke. Kemudian jadi ada Persija Timur, Persija Utara, Persija Barat dan akhirnya Persija yang Jaya Raya, Oke. yang seluruh Jakarta. Setelah ada Pemda kan mau tidak mau harus jadi wilayahnya jadi di Jakarta Pusat. Oke, paham. Gitu. Nah, semenjak itu ya baru 70-an kesini kan jadi pecah gitu. Karena sebelumnya waktu Persija ini Jaya Raya, seluruhnya Jakarta, belum ada yang lain. Ya klub internalnya ada Indonesia Muda, ada Warna Agung, ada yang kemudian jadi Itu klub internal. Itu klub internal. Klub internal Persija. Jayakarta, ya kan. Nah, itu klub internal banyak. Kemudian kan ada Galatama, ya. Nah, Galatama dipisah Perserikatan dengan Galatama. Beberapa klub Persija itu ya ikut Galatama, mengundurkan diri berarti dari anggota Persija karena kan mereka jadi anggota baru di PSSI. Ya, muncullah itu tadi ya Warna Agung, Jayakarta gitu. Nah, kemudian kayak Warna Agung kan sudah tidak ada lagi amatirnya. Kayak Jayakarta, dia masih ada yang di internal Persija kan gitu. Nah, ini berulang lagi nanti di tahun ke modern sini. Nah, itu paham. Jadi semua pemain ya ada dulu di klub internal sama ya di perserikatan yang lain kayak gitu, baru nanti pemain yang terpilih di kompetisi baik dulu itu Jayakarta, Indonesia Muda ya, yang lain-lain ya kan, UMS, Tunas Jaya ya, gabung ke Persija, terpilih jadi pemain Persija, baru membawa Jakarta ya, Persija bertanding dengan Persebaya. Jadi all star-nya kan sebenarnya Persija as a team ya hari ini ya. Persija yang sekarang ya. Ya, seperti yang sekarang ini. Dan skuadnya itu adalah harus internal Persija. Harus. Jadi seperti tadi Johnny Sauri ya, dia harus main dulu di klub internal Persija. Baru diambil, baru nanti diseleksi dipilih. Seperti Oyong Liza dari Prapon Sumbar ya masuk dulu ke klub di klub internal Persija, mau itu Hercules, mau itu Jayakarta gitu. Banyak jadinya mereka di klub internal diseleksi lagi, kemudian yang terpilih bintang-bintangnya ini jadi membawa nama Persija Jakarta. Oke, nah sekarang hari ini posisi klub internal ada di mana? Perubahan kan terjadi di setiap kongres ya. Di yang terakhir kan Pengda berubah jadi Asprop, yang tadinya tidak ada Pengcap atau Pengkot itu ada tuh, saya lupa ya 2000 berapa kan gitu kan. Jadi banyak ya, perubahannya banyak. Ada yang tadinya tidak ada statuta, udah ada statuta. Yang tadinya hanya ketua, tidak ada exco, jadi kolegial kan gitu. Nah, perubahan ini kalau sekarang zamannya jadinya misalnya sekarang ada klub internal. Sebut misalnya Trisakti. Dia klub internal Persija. Tapi dia juga jadi anggota Asprop, anggota PSSI. Nah, jadi seperti kayak dulu terpecah ada Jayakarta yang anggota Persija. Nah, jadi seperti itu karena masing-masing klub sudah boleh juga jadi anggotanya PSSI di Asprop tadi. Ya, sementara Persija harusnya dijadikan Pengcap. Nah, tapi kita tetap bertahan bahwa klub internal dengan nama Yayasan Persija tadi. Oke, Bang, dulu kan waktu saya kecil ya ke Menteng itu kan di tembok Menteng tuh ada klasemen itu. Ya, itu tadi yang divisi utama. Nah, itu kompetisi itu Abang ngerasain dong. Abang ngerasain. Saya kan? Jadi pemain juga di situ. Jadi pemain itu. Menteng Junior. Yang ngebiayain kompetisinya siapa sih, Bang? Nah, dulu kan bener-bener kita bicara Persija aja. Bener-bener ini adalah guyup ya dari bawah ya. Jadi yang membiayai kompetisi itu adalah ketua Persija, udah pasti mencari dana dengan sponsor segala. Ketua Persija tuh berarti presiden klub saat itu. Kalau sekarang ini kan disebutnya presiden klub. Kalau dulu kan belum populer presiden tapi ketua umum Persija. Nah, zaman dulu itu klub itu memberikan iuran. Jadi kita kasih iuran per bulan ke Persija yang digunakan untuk membayar wasit dan segala macam. Alhamdulillah. Kumpul gitu ya. Ya, alhamdulillah bahwa lapangan itu kita nggak perlu sewa. Menteng, sejarahnya tahu kan Menteng itu diserahkan oleh Presiden Soekarno ke Persija pengganti lapangan di Monas ini IKADA kan gitu. Jadi itu kan milik Persija, kita nggak perlu bayar. Jadi Persija bisa atur, saya masih pemain kan bisa atur jadwalnya Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu paginya rentar zaman dulu, terus ada SSB bisa dapat duit, semuanya itu diolah dari swadaya. Turnamen itu berhenti kapan? Karena sekarang udah nggak ada lagi ya. Nah, kan sama-sama tahu
mentengnya digusur. Iya. Nah, begitu mentengnya digusur. Udah nggak ada tempat lagi berarti. Itu yang kita minta sebenarnya. Jadi kita kalau mau pakai lapangan kan harus nyari. Harus sewa. Dulu Boncos, dulu oke. dijanjikan bahwa bisa pakai free kan gitu kan. Oke. Kan Nyatanya tahu kan lah, enggak. nyatanya Oke, nggak enggak. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terus bayar begitu yayasan, kemudian ada PT, ya. PT itu waktu ngambil saham apa segala macam silakan, tapi syaratnya kompetisi harus Jalan. Nah, Oke. ada duitnya dari PT. Tapi nggak jalan. Lapangannya susah disewa. Oke. Lapangannya ternyata kejadiannya kan lapangannya tidak bisa karena kan lapangan sekarang itu semua boleh sewa. Ya, Nah, paham. sementara yang namanya kompetisi kita punya jadwal yang kita atur, nggak bisa Menteng Junior main 5 kali, sementara Jayakarta udah 10 kali, itu bukan kompetisi. Berarti gini Bang, seberapa penting menurut Abang kompetisi di klub internal? Kalau sekarang ini kita akan sulit menjalankan kompetisi. Karena Ya orientasi klubnya juga sudah berubah, klub internal. Ya. maksudnya, berubah tuh berarti gini. Kalau dulu kan, sorry nih Bang, maksudnya ini saya cukup awam nih ya. Klub internal itu berarti tim sendiri kan sebenarnya. Ya, seperti saya kelola Menteng Junior. Menteng Junior itu tim sendiri kan? Ya. Oke, pemainnya dari mana? Pemainnya ya kan kita rekrut jadi udah tidak seperti dulu yang sekarang ini rekrut. Kalau Diki dulu Menteng Junior punya adiknya, punya apa, Oke, yang penting main aja deh lo. Kalau bagus lo nanti diambil Persija gitu ya. Dan kemudian kan sebagai pemilik klub kita semua kan membiayai nggak ada sponsor, nggak ada apa nih. Iya tuh. Boncos tadi ya udah biaya, swadaya lah ya. terus mau tanding lapangan juga nggak ada atau apa ya. Walaupun nanti dibantu ya sama PT kan gitu dibantu. Begitu dibantu kita bingung lagi. Latihan mau sewa lapangan untuk tandingnya susah. Sekarang ini susah. Sewa lapangan susah. Tahu-tahu dipakai Fun Football, dipakai PT ini, dipakai sekolah ini. Nggak seperti dulu kita punya Menteng. Orang lain go to hell. Yang boleh pakai cuma internal atau stakeholdernya saja. Oke, berarti gini, penyebab liga klub internal sekarang nggak jalan itu kan karena memang situasi ya berarti ya. Situasi memang agak sulit. Tapi sebenarnya dari sekian ada dua kurang lebih 30 lah ya, 24 ya. Klub 29 atau 29 termasuk Persija Muda kan. 29 klub internal itu hari ini jalan apa enggak mereka? Akhirnya kan kalau kompetisi kita turunkan. Kalau dulu kan 30 boleh, 27 boleh, 19 boleh karena kan nanti mereka terpilih ke Persija Senior. Ya. Sekarang ini zaman sudah modern, aturan juga sudah beda. Persija punya akademi. Persija punya SSB. Yang dilakukan klub internal ya kan, namingnya nempel atas nama misalnya MC Utama Persija gitu kan. Ada yang MC bagus. Utama Mahesa ya. Mahesa banyak yang bagus. Trisakti. Ya, kemudian PSAU dulu PSAU ada Angkasa. Namanya Angkasa. Angkasa. PSAD yang angkatan udara itu Angkasa. Nah, mereka itu kalau ada yang bagus dikirim ke Persija. Ke Persija Academy atau Soccer School misalnya. Saya punya anak asuh yang bagus ya, kemudian saya nitip ke boarding school, dapat diskon atau apa untuk sekolahnya, atau kalau dia bagus dia pindah ke EPA atau segala macam. Jadinya memang layernya jadi lebih turun. Dulu langsung ke kompetisi langsung ke tim utama. Sekarang di bawah 20 SSB segala macam akhirnya ke Suratin 13. Nah, Persija Muda yang sekarang ada di liga gini. Klub-klub internal itu ikut Liga 3 Jakarta nggak? Sebagian itu. Makanya sekarang kan konsentrasinya mereka boleh ikut di kompetisi di Liga 3 misalnya Trisakti. Trisakti ikut ya. Ya kan ada beberapa. Ada Persija Muda juga. Kalau Persija Muda ini memang tim satelit dari Persija. Jadi kalaupun nanti juara Liga 3 dia naik Liga 2 mungkin boleh tapi tidak atas nama yayasan. Harus ada PT baru karena Liga 2 ya, nggak profesional. boleh. Tapi begitu dia juara Liga 2 dia nggak bisa naik ke Liga 1 karena tadi di awal yang saya bilang 2008 nggak boleh cross. No cross ownership karena pemilik PT Persija Jakarta ada yayasan. Pemilik Persija Muda ya 100% yayasan. Jadi udah nggak boleh. Nah, berarti gitu. Persija Muda ini pemain-pemainnya kumpul-kumpul dari yang dari yayasan itu. Yang nggak masuk ke nggak masuk ke EPA. Nah, kemudian kita akan seleksi di Persija Muda untuk kemudian ikut di Persija Muda ikut kompetisi sekarang mau berjalan biasanya kan ganjil. Kalau EPA kan genap. Yang Suratin 13, Suratin 15, Suratin 17 sama
Liga 3. Liga 3 kan sebenarnya 23 tahun ke bawah, tapi Persija Muda ambil pemainnya bukan prestasi yang dicari, Oke. tapi umur 20 yang diambil. Nah, sekarang ini salah satu pemain Persija Muda Suratin atau apa udah ada di tim utama. Siapa? Dia masuk ke EPA, kemudian sekarang ada di utama. Kalau nggak salah nomor 99 atau 90 Agi. Oh, Agi Itu itu dari Persija internal, Muda, dari Persija Muda. Itu Oke. dari memang kan jadi lebih memang jadi Jadi lebih sedikit, kaya ya. sebetulnya. Enggak, maksudnya, tapi kan jadi lebih kaya artinya source-nya pemain Persija tuh ada dari klub internal, ada dari akademi, dan ada yang transfer pemain langsung kan. Ya, ada beberapa kan itu Persija Muda, ada yang dari MC Utama. Siapa dulu yang juga ikut pon karate atau apa gitu, yang umur Ini yang pon itu dari MC Utama. Ada banyak sebenarnya yang di EPA Uchida, tuh. Uchida. 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 Itu dari klub internal. Saya lupa itu kan, itu ada beberapa itu mereka tuh masuk di akademi, kemudian di EPA 16, 18, 20 dan kemudian beberapa sekarang malah sudah ada masuk di tim utama. Kalau yang saya hafal dulu kalau Menteng Junior misalnya Ais gitu kan. Dulu masuk di tim 2000. Ais, tahu ya, iya, itu iya. kan gitu. Bang, ini berarti buat ngejalanin, menurut Abang kompetisi klub internal tuh masih penting apa enggak hari ini? Saya bicara Nggak apa-apa, fakta kan aja. abang klub internal masih penting apa Jadi enggak? lebih baik turnamen. Lebih baik turnamen. Jadi Yang penting ada session, kompetisinya. Usianya berapa? Kan kita tetap buat Yeah. turnamen. Nanti talent scout lihat, kan selalu datang Yeah. dari akademi. Itu lebih cepat malah. Dia Oke. lihat bagus seperti Agi gitu kan. Bagus tuh ya udah tarik langsung pindah. Tadinya Suratin langsung jadi EPA. Oke. Karena klub internal ini kan agak kesulitan juga kalau untuk latihan rutin setiap hari. Nah, begitu ada pemain bagus di klub internal, dia pindah ke akademi, berubahnya drastis. Tapi klub internal itu punya SSB juga apa enggak? Punya SSB, Rata-rata punya SSB. bedanya kalau klub internal kita mengeluarkan uang. Ya, oke. Pemilik klub, kalau SSB kan Dapat uang. Dapat uang. Belum tentu pemainnya juga Bagus-bagus. bagus-bagus. Kalau Ya, di oke. klub internal kita lihat, ini pemain nggak becus, Oke, berarti mendingan gua keluarin. yang gitu. dibutuhin sama klub internal saat ini adalah turnamen seperti apa? Turnamen yang bisa festival Sabtu Minggu 3 bulan sekali, yang untuk yang usia muda ya, biar nanti talent scout lihat, kemudian diambil ke EPA atau Suratin ya? kemudian dapat beasiswa atau apa segala macam, yang berbayar tetap. Nah, kemudian yang agak panjang, yang sebenarnya untuk usianya 18-20. Untuk 18-20. Jalan sekarang turnamen seperti itu. Jalan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada yang series ketiga. Paling nggak minimal setahun 2 kali akan kita lakukan. Itu berarti yang danain siapa, Bang? Yang danain dari Persija. Dari Persija sih, karena kan komitmennya Program seperti Persija itu. ya? Program waktu investor masuk atau ngambil alih itu ya kan silakan saja, tapi kekayaan klub internal ini tetap harus dijaga. Bicara kekayaan, kalau nggak salah ada golden share ya secara saham ya. Dulu namanya Golden Share. Hari ini? Sekarang kan udah nggak ada Golden Share, tapi itu tetap jadi privilege buat Privilege. yayasan ya. Nggak apa-apa, berapa persen dari saham yayasan di Persija? Sahamnya sama seperti PSSI ke Liga ya. Sama-sama ini cuma 1%, tapi 1%, kan tapi privilege-nya. privilege-nya adalah Di antaranya misalnya namanya Persija Jakarta kalau mau diganti ya, terserah itu pemilik modalnya udah taruh berapapun, harus izin dulu ke yayasan. which is itu adalah nggak mungkin, karena nggak mungkin yayasan mau namanya diganti. Termasuk warna ya. Warna Sama home base, ya tadi Sama home kota base tuh. Jakarta, warna timnya itu merah putih, kemudian bendera. Logo Itu kan bendera yang merah putih walaupun diperkuat lagi ya sama PSSI dengan berbagai nama apa segala macam. Ya itu tadi kewajibannya ya ada turnamen untuk kompetisi yang, jadi kalau misalnya ada bakat si Adi nilainya 7, dari internal nilainya juga 7 atau 6,9, ya mungkin yang masuk yang dari internal dulu didahulukan. Oke, Gitu. berarti kan Ada privilege ya. punya peran penting juga sebetulnya klub internal di Persija hari ini ya situasinya. Artinya Persija yang dari 1928 tuh nggak hilang dong. Ya tetap ada, rohnya kan tetap ada di yayasan. Di yayasan kan, bahwa BON itu kan ketika jadi PT-PT semua kan itu kan hanya bentuknya aja, tapi tetapnya formatnya sebenarnya sama. Badan hukumnya kan. Oke, Bang. What if amit-amit jangan sampai misalnya tiba-tiba Persija nggak ada investor, apa yang akan terjadi? Kalau di internal sih nggak masalah ya gitu.
Cuma kan ini soal prestasi gitu. Terhadap Persijanya? Ya terhadap Persija kan Persija bisa berkompetisi. Kan ada klub internal. Pemainnya cukup banyak yang ininya. Cuma kan seberapa Bagus apa enggaknya nggak tahu. Nah, itu. Jadi kalau yang gitu yang penting namanya nggak boleh ganti gitu. Iya. Kan soal prestasi kan soal Berarti yang ngambil alih pasti klub internal. Yayasan. Yayasan akan ngambil alih, akan mengikuti kompetisi mungkin kan hasilnya tidak sebaik kalau ada investor karena kan di sini kan pasti. zamannya ini kan sudah bisnis ya gitu kan, ada biaya yang harus dikeluarkan gitu. Kalau sempat berpaling seperti itu kan gitu kan, ya internal kan teriak ya sudah kita pakai pemain kita aja gitu kan, hasilnya seperti apa ya kumaha kita lihat kayak lah, lihat nanti yang lah penting gitu ya. ini nggak boleh ganti nama, nggak boleh apa ya, kita fight aja kan gitu kan. Itu tetap, jadi semangat seperti itu tetap terjaga. Tapi alhamdulillah kalau ada investor ya kan, kita kan tetap kalau ada yang bisa mampu membuatnya jadi lebih baik, ya yayasan senang kan gitu kan. Ya. Yayasan senang kan karena kan prestasinya kan prestasi bersama jadinya kan. Ya, betul. Artinya saat ini berarti penyumbang pemain untuk Persija tuh ada, ya tadi ada klub internal juga sebenarnya perannya. Saat ini yang ada di klub di tim utama tuh Agi. Yang sekarang ada yang hari di tim ini utama yang hari ini ada Agi. Cuma kan layernya yang sekarang berubah. Kalau dulu dari klub internal langsung ke tim utama, tidak ada source yang lain. Kalau sekarang tim utama, jadi yang dari internal masuk dulu ke akademi ke EPA, baru dia. Makanya sekarang ini kalau di turnamen atau kegiatannya yayasan itu selalu di bawah 20 tahun. Harus. Kenapa? Karena EPA yang terakhir itu ya under 20. Jadi kita turnamen nggak ada ikut Liga 3 Persija Muda nggak akan pakai umur 21-22, nggak apa-apa kalah, yang penting pemainnya di bawah 20 karena kan bukan prestasi yang dicari, tapi bakat yang dicari yang kemudian diambil ke EPA atau diambil ke tim utama. Tapi dalam konflik-konflik yang pernah terjadi di Persija ya 2011 itu klub internal tuh berperan penting ya Bang ya? Sangat gitu kan, bersama Jackmania kan sama-sama bersama-sama kita di pengadilan. Iya, cuma maksudnya gini, artinya gini, berarti memang sepenting itu klub internal. Karena kan kita bicara masalah jadi hak saya pernah ketemu FIFA atau apa segala macam ya kan. Jadi di pengalaman saya itu kan, jadi saya ketemu ya memang yang FIFA tahu itu Persija ya Persija yang lama kan, bukan PT-nya kan gitu. Dulu ya kan tetap, cuma kan dikelolanya kan bondnya kan apa kan, cuma nah si pengelolanya ini kan bisa berganti-ganti, Persijanya kan tetap Persija ya PT-nya buktinya di kita sudah sempat 3 kali ganti PT ya, ganti nama PT, bukan hanya ganti pemilik tapi ganti nama PT pun bisa kan gitu kan. Karena begitu di ketemu ke federasi dilihat pemiliknya kan sebenarnya yayasan yang lama kan gitu. Tinggal yayasan bekerja sama dengan siapa, kemudian nama PT-nya apa kan. Ya, paham. Nah, sekarang kan makin kuat. Dengan federasi makin kuat dengan aturan. Ya, sekarang ini ada aturannya kan gitu kan. Nama PT-nya didaftarkan apa, jadi nempel sama. Nah, bahkan beberapa itu kalau di Persija ya kan sangat terjaga. Saya nggak tahu di tempat lain kan bisa hilang yang lamanya. Ya, bisa. Di tempat lain kan yang lain kita saya nggak perlu ini ya, nggak tahu itu seserah. Tapi di Persija alhamdulillah ya dengan pengalaman yang dulu mau masuk investor apa kita belajar, itu kita jagain. Kalau enggak Persija yang kan udah ikut juga 2011. Kalau enggak sudah nggak ada ini, udah nggak tahu nih Persijanya kayak perjuangan apa. Berat ya 2011 bisa main nggak di Jakarta kan gitu kan, di mana kan gitu. Bisa ganti nama kan gitu kan. Nah, sekarang ini ya dengan kita ikuti aturan hukumnya, ya ini benar-benar alhamdulillah on the track lah, kita jaga kan gitu. Sekarang kan Bang fans Persija banyak banget ya, Jackmania banyak banget, dan banyak juga yang mau mengetahui tentang sejarah Persija. Klub internal adalah bagian dari sejarah Persija. Kalau mau tahu tentang klub internal tuh datangnya kemana sih? Kalau dulu bisa ke lapangan Banteng, terus dulu kan lapangan Banteng. Nah, sekarang lapangan Banteng pun begitu World Cup dipakai kan sudah tidak ada lagi kantornya di sana. Gitu. Jadi sekarang kalau mau tahu tentang klub internal kemana? Karena ada dulu almarhum ya, Pak Supo ya. Ya itu benar kamus banget sih, ya kan. Kalau nanya internal Persija, dia tahu semua lah pasti segala macam. Nah, ya hari ini kalau kita mau tentang klub internal Persija kemana? Ya Persija Muda. Persija Mudanya ke yayasan jadi. Ke yayasan ya. Oke, berarti kalau boleh dibilang apa yang harus kita lestarikan dari klub internal, apa Bang menurut Abang? Buat teman-teman The Jack nih. Kan kita ada turnamen. Oke. Ada turnamen.
kita bisa lihat bahwa Persija itu bukan di pusat saja. Bisa kita lihat, misalnya Jayakarta yang masih ikut turnamen, mereka markasnya di Ragunan, berarti kan di selatan. Ya. Ya, nanti ada yang di utara, ada yang di timur, ada yang nggak bisa juga. Tapi kan mereka memang anggota internalnya Persija dari awal gitu. Sebelum Persijanya itu Jadi satu dan besar. disempitkan jadi Jakarta Pusat. Dan Jackmania kan lebih luas lagi sebenarnya. Ya. Nah, mimpi saya sekali dua kali belum jalan. Apa tuh mimpinya? Mimpinya ya kan kita berkolaborasi. Jadi kalau kan Jackmania juga ada pemain muda atau apa. Iya, main kita di klub sebut internal ya. Unique Soccer kan gitu kan. Di usia harus di bawah 20 kan kita Oh, saya nggak bisa berarti. Nah, nggak bisa, kita nanti main yang Saya kan khusus, usia masih 25 berarti. Lewat tetap. Usia 25 sekarang kita kan. tetap yang ininya aja 20. All Star kan, Oke, gitu oke. kan gitu. Nah, jadi berkolaborasi dengan Korwil Iya. ya kan bukan harus pengurus yang aktif tapi Iya. anggota dia bisa main bola. Yang penting under 20 tahun umurnya, jangan ketuaan juga Ya, kan. atau dibalik gitu. Ah, Jadi main di klub-klubnya, masuk satu orang Jackmania main bersama di tiap turnamen, lama-lama ya kan bisa juga Jackmania cari pemain bagus, masukin ke klub internal. dikasih ini, dijadikan dulu anggota Jackmania dengan KTA-nya. Oh. Kemudian mana dia suruh main. Oh, kalau dia nggak cinta Persija nggak usah jadi anggota. Dia harus, nah makanya kan dia harus cinta Persija Iya, dulu betul. kan gitu kan. Nah lama-lama ya kan, karena kan Jackmania ya cinta Persija. Ya harus. Klub internal apalagi kan Apalagi, harus cinta Persija. iya. Kan. Nah kolaborasi ini ya saya kira juga kan banyak tuh yang kecil-kecil suka ikut di akademi apa segala. Nah toh kita mau buat dia jadi lebih kuat ya kan. Nah begitu Unique Soccer ini udah ada, supporter main di klub, kemudian kita kan bisa tambahkan lagi wasitnya. Ya. Kita ikut pelatihannya Bisa. yang ini. Nah, Jackmania kemudian jadi wasit. Media officernya, banyak hal yang bisa kita lakukan yang kemudian kita bisa dukung Persija dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah ini akan jadi lebih besar. Bang, Gitu. saya bisa punya klub internal nggak? Bisa saja gitu kan. Karena kan klub internal juga tidak dibuka yang baru. Yang sama aja kayak PT Persija ya, akuisisi. Berarti akuisisi 29, saja. 29. Ya, dari 29 akuisisi saja. Jadi tidak akan Salah nambah satunya. jadi 30, 31 nggak akan nambah ya? Berkurang pasti, bertambah tidak. Oke. Karena Bisa yang beli. diperlukan adalah lebih sedikit tapi berkontribusi memberikan pemain ke akademi. Artinya atau bisa ke beli utama. berarti ya? Bisa, akuisisi ya istilahnya. Akuisisi bisa ya. saja kan gitu. Butuh modal berapa sih buat ngejalanin satu klub itu, klub internal selama setahun? Kita hitung kalau Kurang lebih deh, kalau misalkan hitung latihan ya. Iya. Latihan seminggu 3 kali, sewa lapangan yang murah 500.000, 1,5 1,5 kali 4 udah 6 juta. 6 Sebulan juta. 6 juta, 6 kali 12. Saya bicara minimalnya aja, berarti 6 juta. Ya, sebulan. Minimal sebulan, setahun Ya, setahun 72 62 juta. juta. ya minimal aja. Ya, kita bicara minimal aja, bayar latihan karena pemain. Itu belum pelatih ya? Terkadang kalau di internal ini ya kan, Pelatih nggak bayar. seorang legend mau melatih mantan klubnya. Contohnya, Contohnya Bang Tony Tanama. Tony Tanama ngelatih di mana berarti? Pernah bantuin Mendeng Junior atau Oke. misalnya siapa namanya yang di Mahesa itu? Saya lupa. Saya belum lahir. Jadi ada pemain-pemain yang banyak, Batar Tambunan. Itu misalnya. ngelatih Ngelatih di beberapa itu nanti kan mereka dengan senang hati membantu. Ya, cuman kan mereka nggak minta honor, tapi kan kurang Tapi ajar kayak juga kalau kita kali nggak kita ngasih nggak transport kasih, betul, kan betul. gitu. Ya, karena saya lupa itu yang Setia, nama klubnya Setia itu ada. Pestia. Itu saya lupa namanya. Tapi ada beberapa pemain itu yang jadi melatih ke klub internal. Untungnya apa, Bang? Kalau saya punya klub internal. Punya satu klub di klub internal itu. Ada untungnya nggak? Atau itu cuma hobi doang, keputusan batin aja? Ya sebenarnya kepuasan batin sama hobi saja, karena kan keluar aja nyari sponsornya kan susah kalau keluar. Nggak bakalan susah banget pasti. Siapa yang mau sponsorin? Amal aja. Jatuhnya amal buat sepak bola aja tuh. Ya. Yang menyenengin orang lah ya. Bukan hanya menyenengin atau apa, kan udah tahu kalau mereka berkegiatan. Saya misalnya lihat Agi jadi tim Uno, Aginya aja belum pernah ketemu saya. Agi itu Menteng Junior.
Agi. Tim abang tuh berarti Menteng Junior. Jadi waktu dia masuk itu, tadi ya sama Jackmania kan boleh. Dia harus kalau istilahnya dibaptiskan, dia harus jadi Klub internal, Menteng Junior dulu baru ke Persija Muda gitu. Iya, Jadi dia harus atas nama ini kan sama saja. Johannes Auri itu jadi IM atau sebenarnya kan sama aja. Oyong Liza itu jadi Jayakarta. Emang awalnya dia orang Jakarta kan enggak, dia bagus, direkrut. Kemudian kamu harus jadi klub internal dulu, bersaing dulu sama yang lain, baru jadi Persija kan sama aja. Walaupun nanti ada bakat-bakat lokal, misalnya Sucipto Sutoro kan gitu kan, Iswadi Idris, tapi kan dulu sama gitu kan. Ya harus ke klub internal dulu. Ya. Sebenarnya klub internal itu tanggung jawab siapa? Pemda atau klub atau Persija? Klub internal yayasan dan Persija tanggung jawabnya. Kan kita nggak ada APBD atau apa lagi. Maaf ya. Bukan pembinaan. Dari zaman dulu tuh Persija itu kan ada APBD. Sebelumnya kan tadi swadaya loh. Tadi yang saya bilang 80-an kita bayar iuran untuk wasit apa segala macam gitu. Saya nggak tahu di tempat lain kan gitu kan. Jadi kenapa jadi begitu kuat? Pasti beda. Karena tadi unsur swadayanya di Persija itu sangat berarti kuat. Harusnya sebenarnya kan karena ini kan program liga di bawah liga kan ya sebenarnya. Kalau dibilang ini bisa dibilang Liga 5. Liga 5 ya. Kan Liga 1-nya udah tahu, Liga 2-nya ada Liga 3, Liga 3 nanti kan yang mungkin yang putaran nasional, Liga 3 bawahnya Liga 4 kan regional, kan Asprop berarti. Ini kan udah masuk kota, kabupaten. Berarti kan Liga 5 nih gitu. Liga 5 berarti itu ya. Iya, kalau kita bilang jenjangnya ini Liga 5 itu harus jadi tanggung jawab pemerintah daerah nggak sih? Kesulitannya kalau di Jakarta lapangan kan. Satu tadi lapangan enggak, tadi kan bicara pembinaan. Kan enggak ada APBD di tingkat wali kota. Bukannya boleh ya APBD kalau buat pembinaannya? Itu kan di provinsi. Oke. Kan tidak ada DPRD di tingkat kota. Iya, berarti kalau provinsi berarti harusnya ke siapa? Asprop jadi jatuhnya. Nah, oke. Anggota klub internal itu di bawah naungan Asprov juga apa tidak? Di bawah yayasan kan gitu. Yang di bawah Asprov berarti siapa aja, Bang? Ya yang klub yang jadi anggota Asprov ada 24 klub. Beberapa diantaranya anggota yayasan gitu. Oke, bisa begitu ya? Ini yang harus dibereskan. Oke, berarti sama asosiasi ya, bukan sama yayasan. Ini yang harus dibereskan oleh federasi. Oke, nggak boleh double dong nih sebenarnya. Kalau dia sudah di Asprop, ya kita yayasan guyup, kita nggak bisa bilang, lu nggak boleh lagi kan gitu kan. Nah kalau aturannya membuat kayak gitu, berarti yang sudah terdaftar di Asprop, ya sudah jangan jadi anggota yayasan harusnya. Oke, tapi balik lagi bahwa kan lucu. Dia itu PT tapi anggota yayasan. Iya, ajaib nih kan gitu kan. Artinya gini, Bang. Artinya gini, sebenarnya gini. Ya ketika dia jadi klub internal Persija, dia adalah pemilik Persija sebetulnya kan. Iya. Satu fakta dia pemilik Persija itu pasti punya bargaining, pasti punya power terhadap klub sebesar Persija Jakarta saat ini. Tinggal kontribusinya dia terhadap Persija secara klub itu apa ya kan. Nah untuk berkontribusi kan dia butuh kompetisi segala macam. Nah menurutku ya itu memang harusnya dibantu oleh pemerintah karena nggak mungkin bisa minimal lapangan main gratis lah ya. Kan banyak Bang lapangan di Jakarta hari ini walaupun artifisial ya. Tadi kan dibilang gratis. Saya pernah udah dapat bantuan dari pemerintah. Persija PT Persija disiapkan uangnya. Saya malah nggak bisa bayar lapangannya kan. Karena habis uangnya. Bukan. Karena udah di booking sama yang lain, terus nggak boleh di booking tiap minggu, nggak bisa Pak. Sabtu Minggu ini ada ini udah ada members. Sementara kompetisinya juga pasti Sabtu Minggu dilakuin ya. Dan nggak mungkin tadi saya bilang ya kan Jayakarta udah main 8 kali, sementara Menteng FC baru ini nggak kompetisi baru 5 kali kan harus bareng tiap minggu. Jadi turnamen lah ya berarti ya. Nah, akhirnya kan diputuskan ya udahlah kita ambil satu tempat, kita bikin turnamen aja, kita booking satu lapangan selama sebulan itu masih bisa. Tapi begitu Sabtu Minggu, wow udah ada yang booking ini apa? Nah kesulitan akhirnya pindah-pindah, udah nggak cocok jadi kompetisi. Lebih baik turnamen. Padahal festival. Kompetisi itu bagian sejarah Persija yang paling nyata ya. Kompetisi internal klub internal ya. Itu 9 kali kan karena hasil kompetisi internal. 9 kali kita juara. Kalau nggak salah kan 9 kali kita juara perserikatan. Itu hasil dari kompetisi internal. The real anak Jakarta berarti yang main kan? Ya anak Jakarta artinya dia yang main di klub internal. Ini uniknya ya kan? Sekarang kan bisa dicek. Dia pemain Persija. Kalau dulu dia pemain Persija, berarti KTP-nya Jakarta. Jadi bangga banget Johannes Auri. Kalau diminta dia cerita, KTP-nya Jakarta. Kata dia didapat KTP dari gubernur diserahkan langsung. Wah bangganya dia jadi warga Jakarta. Semuanya harus punya KTP Jakarta. Apa yang dibutuhin klub internal saat ini?
tadi ya kan, yang paling dibutuhkan itu memang lapangan. Ya. Karena ada uang pun kita susah kalau ininya kan gitu, Oke, jadi untuk dapat lapangan. untuk pemerintah Jakarta selanjutnya aja gitu. Ini ada kompetisi nih, tinggal dijalanin aja sebenarnya. Ya kita fasilitasi lah, maksudnya harusnya ini bukan urusan politik tapi ini urusan pembinaan sepak bola. Ya harusnya Dispora harusnya bantu sih harusnya ya. Lapangannya itu kadang-kadang punya gelanggang remaja Ya kan di atau bawah dia Dispora bisa, semua dong. tidak semuanya juga, tapi nggak masalah. Intinya tadi kan dibilang sebenarnya kan semuanya ini warga Jakarta, jadi tadi ya kita Ya, syaratkan bahwa harus punya KTP atau paham. titip kartu keluarga, dan kalau ada kompetisi kan mereka jadi rutin, tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain kan, dulu kan maksudnya seperti itu. Dan pembinaan mau memasukkan pemahaman apa segala macam kan lebih enak kalau di Jadi pelatih iya, ngasih ininya kan. klub internal tuh nggak akan punya pemain di atas U20 ya. Berarti saya yang 25 tahun ini nggak bisa main di klub internal tuh kalau buat main bola. Langsung main di Persija aja lah. Langsung main di Persija aja. Aduh, Sama Rio Matsumura. nggak sanggup mereka bayar saya bang. Nggak sanggup, kontraknya kemahalan. Kontraknya kemahalan. Oke bang, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Terakhir mungkin statement apa yang harus diketahui teman-teman Jackmania tentang klub internal. Silakan. Ya teman-teman Jackmania ya kan, terutama yang muda-muda gitu, Yang baru-baru ya. yang baru-baru ya, semua prestasi Persija, semua proses kita jadi lebih baik apa segala macam ini ya itu tadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu kan, bahwa ada kontribusi ya dari klub internal ini, pemiliknya dulu sampai sekarang kan warga Jakarta, bahwa ada kecintaan dari klub internal untuk Persija ya kan. Tadi kita bisa, bukan pebisnis nih yang mengeluarkan 72 juta, Amal itu. amal, Tapi benar, jadi amal jariah kan. membuat pemain itu punya kegiatan yang hasilnya positif ya kan. Ayo kan gitu kan, Jackmania kita sama-sama cinta Persija ya, kita sama-sama cinta Persija. Jackmania dengan klub internal Ya. ya, klub internal mendukung dengan hal yang bisa dia lakukan yang Ya. positif seperti apa. Nah Jackmania ya kan, ayo kita dukung Persija dengan cara Jackmania, support seperti apa yang dibutuhkan Persija, karena sama, mimpi kita sama, Ya. Persija jadi yang terbaik, Persija lebih dari 11 kali juara, dan pemain Persija kalau zamannya dulu klub internal menjadi penyumbang pemain nasional yang sangat signifikan, dan sekarang udah mulai ya. Ya udah. Ya artinya berarti teman-teman Jackmania harus paham bahwa ada banyak cara untuk mencintai Persija. Salah satu caranya adalah bikin rame turnamen klub internal Persija. Betul kan? Ya. Karena itu bagian dari sejarah kita. Ya mungkin bisa dikatakan sepak bola alternatif mungkin. Iya kan, bahwa oke nih yang profesional seperti apa kan non profesional dong kalau klub internal turnamennya karena kan. kan masih di bawah 20 tahun juga kan. Iya gitu lah. Jadi ya memang kelompok usia muda itu mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi pilihan destinasi ketika kita bingung weekend mau kemana segala macam. Memang kita kebiasaan nonton bola, lagi nggak ada kompetisi, lagi nggak ada Persija main segala macam. Ya teman-teman bisa datang ke turnamen klub internal. Dan saya sih juga berharap memang klub internal ini akan terus ada dan menjadi menjadi tempat untuk menyalurkan pemain asli Jakarta untuk main di Persija. Gitu loh. Sempat termunculkan ide juga yang Unique Soccer tadi, selain pemain Jackmania main, sebenarnya kita bisa minta juga ke PT beberapa pemain mudanya itu main di klub-klub internal. Oh, jadi itu jadi turnamen fun kan? Iya, fun. Ya. Ya kan selain prestasi kan sebenarnya yang dicari bukan juaranya, Ya. tapi cari bakat muda. Kalau ada pemain muda, Jackmania juga bisa ketemu, pemain juga bisa sama-sama, biar pemain-pemain di akademi juga tahu juga Ya. bahwa ada historical di situ. Ya poin saya sih memang klub internal ini harus banyak yang tahu ya, teman-teman Jackmania harus banyak yang tahu, karena ya klub internal ini bagian dari sejarah Persija. Tadi yang Bang Budiman bilang bahwa 9 juara itu dari hasil pemain-pemain klub internal, dan itu mungkin banyak yang nggak ngerti kan teman-teman hari ini. Oh, Jadi ujuk-ujuk 11 gitu ya ujuk-ujuk 11 segala macam gitu loh. Untung bintangnya nggak ada 11 kan, bingung juga panjangan penuhan itu kalau di sini gitu loh. Jadi ya saya sih sebagai ketua umum Jackmania saat ini memang berharap teman-teman juga banyak lebih peduli lagi terhadap bagian sejarah Persija. Itulah kenapa sekarang warnanya apa-apa segala macam gitu loh. Bahwa merah tuh jadi memang warna asli Persija, merah dan putih, tapi oranye juga bagian dari sejarah Persija gitu loh. Jadi memang
kita punya sejarahnya masing-masing dan itu kita harus hargai dan kita harus pelajari dan menjadikan pelajaran bahwa bagaimana untuk kita bisa lebih baik lagi, kita belajar dari masa lalu yaitu sejarah, biar kedepannya tuh lebih enak lah, tujuannya jelas gitu loh. Thank you Bang Budiman atas waktunya. Sorry ganggu malam-malam ya. Gak apa-apa. Ya ini tayangnya di Infocom Jackmania kok. Karena ini kan Jackmania Society, kita nggak ngebahas tentang Persija secara khusus, tapi ngebahas bagaimana yang berkaitan dengan Persija dan lingkungannya, gitu ya. Makasih teman-teman udah nonton Jackmania Society, podcast kerjasama antara Radio Republik Indonesia dengan Infocom Jackmania. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Jackmania.